ngapa kok dadak gawe maknya? Sekarang pertanyaannya lho, sapa sing gawe maknya? Sing gawe maknya iki sapa nek menurut sampean? Nek sing gawe NU jelas Mbah Hasim, Mbah Wahab Hasbullah, ya. Sing gawe Muhammadiyah Mbah Dahlan, sing gawe maknya sapa? Aku ngono. Kok tak tututi lho, kok iso aku? Ora ana sing iso gawe maknya ning donya iki. Ora ana sing iso nglumpukke wong udan-udan kaya ngene iki ra cetha entuk-entuke apa. Ya ta ora ana sing iso. Bahkan di maknya rutin sampai jam 3 esuk, itu kan tidak ada manusia yang mau bikin itu, ndak bisa. Biasanya wong nglumpuk kan mergo ana iming-iminge, gitu kan. Ada banyak motivasi. Coba kita identifikasi. Biasanya motivasi orang berkumpul itu apa? Dalam cari keuntungan. Diteruske keuntungan apa maksudnya? Hobinya pomene berang. Laba golek dadi ngono ya. Golek dadi. Sifatnya rohania apa material? Oke. Badi materi. Nah, wong maknya iki apa golek apa? Kowe entuk apa ning kene ya paling entuk telo kuwi. Pasti karena Anda mencari sesuatu yang sifatnya rohania, bener enggak? Nah, rohania ki apa? Engko Gusti. Ning pokoke cetha sik. Wong nglumpuk ning maknya ki motivasinya berbeda. Nanti kita cari persisnya piye. Cuman saya tegaskan lagi, aku ra iso gawe maknya, aku ya ora tau gawe maknya. Rumangsam. Aku iki mung mlaku dituntun, mbok nuntun sok malaikat, sok jin, sok iso wae sok setan yang ora tak turuti kan gitu kan. Tuh. Aku mung dituntun terus suwe-suwe ya kaya manekis pian, mung nglumpuk nang omahe sapa giliran ya mung kuwi suwe-suwe mergo bareng tak jenengi maknya. Jenenge maknya ki ora direncanake ya mung spontan. Wah kok maknya ya iki ngono aku. Aku njur dadi jeneng. Dadi ora nyejon. Nah, juga tidak pernah kita merencanakan untuk bikin simpul-simpul sampai 50, 100. Itu pun sing ketok. Nah, jamaah maknya sing ora ketok ki luwih akeh timbangane sing ketok. Sing ning YouTube wae. Sing dadi aku iki bendina ketemu ning terminal yo ana sing wong Islam, ana sing Katolik, ana sing Buddha, ana sing Jawa, ana sing Batak, ana sing Cina, ana sing. Jadi sekali lagi saya tidak mampu membuat maknya dan saya tidak pernah merencanakan atau punya niat atau punya cita-cita untuk bikin maknya. Hak ciptanya kalau orang modern kan harus ada hak cipta. Copyrightnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masa depan kita juga harus maneges kudroh Allah kira-kira apa. Dia mengiso ngelakoni sakit namun ngelampai gitu kan. Oke. Kemudian ini sambil kita workshop bareng-bareng ya. Jadi sing gawe maknya jelas dudu aku, tapi Allah. Mbuh piye carane, mbuh piye penjelasane ngono ya. Aku ra iso gawe kok Gusti Allah gawe. Iki sebabnya apa kira-kira ya? Di sini kita akan tanya Sabrang, tanya Fahmi, tanya semua. Wong wis ana Islam, ana NU, ana sembarang kok dadak gawe maknya iki apa to? Kira-kira ngopo kok dadak ana maknya barang? Apa maknya kuwi ormas? Parpol? Madhab? Aliran? Dudu kabeh to? Dudu kabeh. Grup torikot, geng motor, ora kabeh ya. Sekte, dudu. Aliran kebatinan, dudu. Nih ya. Kabeh dudu strip ya, bukan strip ya, gitu kabeh. Dianggap ormas ya iso wong ngelumpuk terus. Berarti ada masa yang merorganisir diri. Bisa aja gitu loh. Tapi berpikirnya tetap jasmani, rohani, kuantitatif, kualitatif. Sing iso didelok mata dihitung nganggo driji, sing sijine ora iso, kan gitu kan? Oke, jadi sekarang gini. Apa sebabnya kok ndadak ana maknya barang?
Nah di sini tak buka ke lawang wae. Menurut kowe uripe wong ning donya karo bangsa Indonesia karo wong Islam sak kabehan iki saya apik apa saya elek? Tenan iki. Yakin ya. Wis nganggo perasaanmu wae lah. Kok rasa-rasane kok saya ora genah bagi ngono ya. Oke. Nek genah dan gak genah ki, nek orang genah ki berarti problem apa bukan problem? Problem. Nek problem ki berarti pertanyaan apa jawaban? Pertanyaan. Wis saiki ana problem politik, ana problem kepemimpinan, ana problem kesenjangan ekonomi, ana problem psikologi, ana problem pikiran cekak, ana problem katok cekak, ana problem macam-macam ya. Ya. Selama ini sing wis tau ana sadurunge Makya, mbuh kuwi Republik Indonesia, mbuh kuwi parpol, mbuh kuwi ormas, kuwi iso jawab apa ora iso? Selama ini iso jawab apa ora? Ora. Nambahi pertanyaan apa ora? Malah nambahi pertanyaan. Nah, nek saiki ana Makya berarti tidak boleh nambahi pertanyaan, tidak boleh nambahi problem, betul nggak? Maka kok dadak nglumpuk seneng banget sensasi kaya ngene iki pasti mergo do golek jawaban. Sing liya-liyane dari iso jawab, bener nggak? Makya iki misalnya melu jawab pertanyaan dadi ormas, dadi bagian dari sistem sosial, bagian dari struktur pemerintahan, malah struktur negara, ning ora iso jawab. Berarti sah apa batal keberadaan Makya? Meskipun secara hukum tetap sah kalau belum dibubarkan. Tapi secara nalar sah apa ora? Ana gula ning kok wur-wur iki kok ora legi iki. Isih kok sebut gula ora? Iki meng putih-putih. Nah sekarang gimana teman-teman sekalian di dunia ini, di Indonesia ini sudah jelas tidak manis, tapi sing neruske dadi gula, mongko dudu gula. Cetha nggih? Nah ngene iki isa diteruske ora urip kaya ngono kuwi. Mulane Makya ngajak sinau bareng. Makya mencari jawaban-jawaban. Nah, jawaban itu kalau dalam Makya berupa apa? Apa toh sing problem utamanya apa toh? Oke, siapa yang urun nih? Mas Fahmi, Sabrang. Problem utamanya apa? Pertanyaan dasarnya itu apa? Yang menyebabkan mereka tidak bisa jawab. Saya kasih wacana terakhir yang Sabrang sudah menjawab ya. Misalnya nih, ono mahasiswa pinter, aktivis organisasi mahasiswa mengatakan saya tidak akan ikut Makya karena Makya itu bukan gerakan sosial. Nomor dua, karena dia juga bukan kelompok thariqat. Gerakan sosial dudu, thariqat ya dudu. Dia berpikir asumsinya kan kalau ada gerakan sosial masalah bisa dijawab. Kalau ada thariqat masalah pribadi juga bisa dijawab kan gitu. Nah selama ini terjawab enggak? Ono reformasi 98. Saya dikasih Allah Makya itu karena saya kecewa kepada reformasi 98. Dan itu nyata seperti itu. Karena hari kedua Pak Harto turun saya memisahkan diri dari semua kegaduhan di Jakarta dan saya membuat gerakan sholawat di seluruh Indonesia dan akhirnya jadi Makya seperti ini. Nah mungkin Sabrang bisa menjelaskan apa toh janjane pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem itu dan bisa nggak yang sudah ada ini apa institusi, apa manusia, apa pemikiran, apa kaum intelektual atau apapun saja segmen-segmen zaman itu bisa nggak menjawabnya. Nah terus apa yang dilakukan Makya menurut Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya merespon, saya langsung aja merespon ya. Saya sudah keberapa kalinya kesini ya.
ini pertanyaan yang sudah beberapa waktu lalu dari apa? Bukan pertanyaan sih. Kalau pertanyaan jelas dia bertanya kepada siapa. Ini rasan-rasan semi gugatan yang tidak ditujukan langsung tapi nyindir lewat samping, lewat buah genti, tulisan sendiri oleh seseorang yang menurut ukuran modern itu tadi berpendidikan, punya gelar dan seterusnya, mengkritik maknya habis-habisan karena menurut dia ini gerakan yang agak jelas, organisasi ormas bukan, LSM bukan, Torekot bukan, Maerot bukan, pokoknya orang kabeh lah menurutnya gitu. Dan waktu itu saya menjawab sederhana, entar, kalau sebuah bentuk itu pasti kamu punya konsep sebelumnya. Nek ormas ki ngene, nek Torekot ki ngene, nek iki ngene. Ketika tidak sesuai dengan bentuk yang kau bayangkan, kau anggap itu najis, kau anggap itu gagal. Intelektualnya rodok kurang sedikit lah, karena dia tidak melihat tujuan sebuah bentuk tersebut. Bentuk itu kan hipotesa, bentuk itu kan sebuah cara untuk memecahkan masalah, sebuah cara untuk menjawab sesuatu. Paham ya maksudku ya? Iki aku pengen gawe misalnya sistem ekonomi, dulu nggak ono sistem ekonomi, rano duit, karena pengen memecahkan masalah agar gampang bertukar bertukar barang, nggak harus pakai barter, gampang mereka memecahkan dengan duit. Apakah sih bener duit? Yo, belum tentu, masih ada cara lain karena sekarang wis ono digital dan seterusnya berkembang terus karena masalahnya kemudian juga berkembang. Ini jawaban akan berkembang kalau masalahnya belum selesai atau masalahnya bertambah. Nah kalau biasanya sifat semua jawaban itu pasti tidak difahami oleh yo. Contohnya gini lah, ketika nek sing terkenal kan jarine Christopher Columbus. Saya terkenal dengan cerita bapak saya waktu itu ketika kecil. Christopher Columbus yang katanya menemukan Amerika, walaupun sebelumnya Amerika disebut juga sudah orang Viking ya wis tekan kono. Tapi yang dicatat sejarah kan yang menemukan Christopher Columbus. Oh, dia sampai ke sana, pas balik-balik sama teman-temannya dikatain, Allah kalau cuma ke sana aku ya bisa, yang menemukan. Ketika dia berangkat, istrinya sendiri juga, ojo tidak mati gue neng dalan. Ojo to pekok kowe iki ngopo tenan kono ora cetha kok berangkat ke sana. Ketika dia sudah menemukan dan dia balik, semua orang lagi-lagi ngejek, alah cuman gitu aja aku yo. Terus sama Christopher Columbus dijawab gini, oke, nek emang gampang, tak kayak pertanyaan, kowe iso jawab ora? Tapi pertanyaannya, Anda bisa nggak membuat telur ini berdiri? Semua berusaha membuat telur itu berdiri. Ora iso. Gini kata Christopher Columbus, ndoke didelahke nang meja, geledak gitu cara berdirinya. Yo ora, lagi-lagi komplain. Yo enggak, itu enggak berdiri, itu tidur. Loh, cara berdirinya telur itu seperti ini, kata Columbus. Terus lainnya, alah kalau cuman gitu aku ya bisa. Loh lah ya toh, paham ya maksudku? Ya kalau cuman gitu aku ya bisa. Orang ngikuti pasti cuman gitu. Ya kalau gitu cuman aku ya iso. Nah yang pertama kali melakukan itu pasti disalahpahami oleh semuanya dan tidak difahami oleh orang yang tidak bisa berkembang pikirannya. Kenapa ada maknya? Karena ini adalah hipotesis baru dari menghadapi masalah apa yang dihadapi Indonesia. Ormas sudah ada sejak lama. Seberapa menjawab? Aku harus ngomong negara ora enak ya. Tapi ya sistem negara sudah sejak lama. Anda lihatlah tingkat korupsi, tingkat masalah dari ketika 45 sampai sekarang. Tambah kompleks atau enggak? Nah, kalau ada yang mencoba mengarungi lautan dan orang tidak paham, itu wajar. Ning yo saya mesake karena merasa intelektual, ngerasa pinter, juga kemudian memandang hanya dari yang dia pahami, tidak melihat tujuannya. Untuk mencapai sebuah tujuan, ketika yang lain gagal, nek kowe duwe kunci buka lawang ora cocok, arep jajal ping 300 tetep ora iso kebuka. Jawabannya cari kunci yang lain. Nah ini dalam konsep peradaban Makyah mencoba kunci yang lain untuk menjawab apa yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah berhasil atau tidak,
Itu nanti dulu. Kalau secara ilmu saya pastikan berhasil. Kalaupun gagal, akan menjadi pelajaran untuk anak cucu kita. Ada kunci yang sudah dicoba dan dia akan memodifikasi kunci tersebut. Tapi kita sekarang ini belum buka lawang ini, kita melumpuhkan kunci, kita membuat kunci itu kokoh untuk bisa membuka pintu tersebut. Kenapa dia ngomong ini bukan torekot, ini bukan ormas dengan nada yang sinis? Karena dia tidak paham bahwa itu hanyalah hipotesis memecahkan masalah. Yang primer bukan bentuknya, bentuk orang penting, tapi tujuannya kenapa sebuah hipotesis itu dibangun. Dan menurut saya, Mak Yah mengajak itu dari arah yang sama sekali berbeda. Mak Yah mengajak dari manusianya, bukan dari organisasinya. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang ngelihatnya dari kacamata organisasi.